Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wahda. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan Tuan Imam kita, yang kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang tidak dapat saya sebut satu persatu gelarnya. Berkat tunjuk ajar mereka, kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang salah, mana yang makruh, mana yang sunnah. Kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat ibaratkan suluh di tengah kegelapan. Beruntung bertuah kita ketika di sisi kita, di tengah-tengah masyarakat kita masih ada alim ulama yang istiqomah dalam menyebarkan ilmu yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang kita hormati seluruh jemaah Masjid Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang mulia ini, Allah masih membukakan mata kita. Setelah tadi malam Allah menutup mata kita, lalu setelah mata kita terbuka, kita pun berdoa kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur, kepadanya lah kami kembali. Alhamdulillah, bersatu kembali antara ruh dan jasad kita. Sempatlah tak bersatu kembali, maka tak bisa hadir kita di subuh yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu hadirin jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Disebutkan di dalam kitab Safinatul Bihar, bersumber dari sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meminta ajarkan kepada Nabi. Kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, ajarkan aku agar aku dicintai Allah. Ya Rasulullah, ajarkan aku agar aku disayangi oleh seluruh makhluk-makhluk Allah. Ya Rasulullah, ajarkan aku agar hartaku berlimpah ruah lagi berkah. Ya Rasulullah, ajarkan aku agar badanku selalu sehat. Ya Rasulullah, ajarkan aku agar umurku panjang lagi berkah. Ya Rasulullah, ajarkan aku agar aku nanti mati memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." 6 permintaan sahabat yang beliau minta diajarkan kepada baginda Rasul. Kalau orang kudape oleh itu bahagia dunia akhirat. Pertama, beliau minta diajarkan kepada Rasul supaya disayangi Allah. Yang kedua, supaya disayangi oleh makhluk Allah. Yang ketiga, agar dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah. Yang ketiga, dipanjangkan umur berkah. Yang keempat, disehatkan badannya. Yang kelima,
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mati dalam keadaan masuk. Ini permintaan tak tanggung-tanggung ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau kau ingin disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka kata baginda Rasul, taatlah kepada Allah dan jauhi segala larangan Allah. Jadi kalau kita ingin disayang Allah itu mudah saja. Taat kita kepada perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Allah perintahkan aqimus shalah, dirikan salat, kita laksanakan salat 5 waktu. Allah perintahkan wa'atuz zakah, bayar zakat. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, keluarkan sebahagian dari harta kita. Punya kita harta 85 gram emas, sudah sampai setahun di kita, keluarkan 2,5%, karena itu milik orang lain. Bagaimana menghitung yang mudahnya? Setiap kita punya 100 juta, sudah sampai setahun menjadi milik kita, maka 2,5 juta ini milik orang lain yang wajib kita keluarkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tabungan di rekeningnya lebih kurang 1 juta, 100 juta atau ke atas 85 gram emas. 1 gram emas berapa sekarang, Pak? Ada 1 juta? Tak sampai. Nah, kita anggaplah 1 juta, berarti 85 juta. Maka sudah sampai batas untuk membayar zakat mal. Kalau sudah sampai setahun tidak kita bayar, maka kita termasuk orang yang ingkar dengan perintah Allah. Kalau sudah saatnya kita haji, atimul hajja wal umrah, dirikan haji, laksanakan haji dan umrah. Kita mampu keluarkan harta kita. Haji dan umrah itu ibadah badaniyah, ibadah jasadiyah, sekaligus ibadah maliyah. Banyak orang, Pak, sanggup kuat ibadah jasadiyah, 5 waktu berjamaah ke masjid rajin, baca Quran tiap hari rajin, tapi giliran mengeluarkan harta untuk pergi haji dan umrah, ini tak bisa ya. Kalaulah duit haji ini dibuat kebun sawit, berapa kapling dapat? Yang terbayang pundi-pundi keuntungan dunia. Maka orang yang sanggup mengorbankan jasadnya, tubuhnya, sekaligus harta bendanya, inilah yang akan mendapatkan cinta Allah. Kalau perintahnya sudah kita buat, larangannya kita tinggalkan. Kata Allah, innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan. Jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan menyembah selain Allah, maka jauhi. Kata Allah, jangan dekat-dekat kepada zina, kita jauhi. Semua yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, maka insya Allah kecintaan Allah akan kita dapat. Segala yang diperintahkan Allah itu pasti ada manfaatnya, dan segala yang dilarang oleh Allah pasti ada mudaratnya. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah, kita tak usah mikir lagi, apa untungnya untuk saya, apa manfaatnya. Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Kalau Allah perintah, pasti ada manfaat di balik semua itu. Lihat bagaimana kisahnya dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan tanah kelahirannya, kota Palestina, menuju sebuah lembah yang gersang, tandus, tidak ada kehidupan di sana, jaraknya pun lebih kurang 1.200 km dari tanah kelahirannya. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah membawa istrinya, membawa anaknya yang masih bayi. Beliau berangkat sekalipun dia tak tahu apa maksud Allah. Ternyata yang terjadi apa? Lembah itulah yang menjadi sumber rezeki bagi Ibrahim.
Lembah itulah yang mengharumkan namanya sampai kiamat. Lembah itu hari ini dikunjungi oleh jutaan manusia setiap tahunnya. Lembah itu adalah kota Mekkah Al-Mukarramah. Padahal kalaulah Nabi Ibrahim tidak menjalankan perintah Allah, tetap dia di Palestina, belum tentu namanya akan selalu kita sandingkan dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mulia hidup ini, Pak, tak payah-payah. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Maka ketika hubungan kita dengan Allah baik, yakin dan percayalah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia ini. Jadi ini jawaban pertama dari baginda Rasul, dari sahabatnya agar dia dicintai Allah. Maka laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Yang kedua, sahabat ini menetap diajarkan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ajarkan aku agar seluruh makhluk mencintai aku, agar seluruh manusia sayang kepada aku, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kata Rasul, berbuat baiklah engkau kepada semua makhluk tanpa mengharapkan imbalan dari mereka. Berbuat baiklah kamu terhadap sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan. Kalau kita mengharapkan imbalan, kita berbuat baik, Mas. Bila suatu saat dia tak bisa membalas kebaikan kita, maka kebaikan akan berubah menjadi keburukan. Bila suatu saat kita berbuat baik terhadap seseorang, ternyata di lain waktu dia tidak bisa membantu kita, maka kebaikan itu akan berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang semula hubungan kita baik, akhirnya hubungan kita putus. Apa sebab? Kita berbuat baik kepada orang karena ada sesuatu, ada udang di balik bakwan. Maka kalau kita ingin dicintai makhluk Allah, berbuat baiklah dengan mereka tanpa mengharapkan imbalan. Cukuplah Allah sebagai pemberi pembalasan untuk kebaikan yang kita buat. Kita ini masing-masing punya potensi untuk berbuat baik. Orang kaya berbuat baik dengan hartanya. Pejabat berbuat baik dengan tangan-tangannya. Orang alim berbuat baik dengan ilmunya. Anak muda berbuat baik dengan pemikirannya. Orang kuat berbuat baik dengan tenaganya. Kita tak punya ilmu, kita tak punya harta, kita tak punya kekuatan, tapi kita punya doa. Doakan yang terbaik untuk orang. Maka semua kita, siapapun kita, punya potensi untuk berbuat baik. Maka kalau kita ingin dicintai makhluk Allah, maka berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah tanpa mengharapkan imbalan. Tak usah kita mengharapkan imbalan manusia. Cukuplah Allah sebagai pemberi balas bagi kita. Ketika ini kita lakukan, insya Allah cinta dari makhluk Allah akan kita dapat. Maka Rasulullah itu kenapa begitu dicintai? Baik kawan maupun lawan. Karena salah satu prinsip dalam hidup Nabi berbuat baik bukan karena mengharapkan imbalan, tetapi hanya semata karena mencari ridho Allah. Jadi kalau umpamanya suami berbuat baik kepada istri karena Allah, sekalipun istri tidak bisa membuatkan nasi goreng, tak bisa membuatkan goreng pisang, goreng ubi karena susah mencari minyak, Allah suami tak marah. Karena cinta dia kepada istrinya karena Allah. Seorang istri berbuat baik kepada suami bukan karena gaji setiap bulan, bukan karena tebalnya amplop yang dibawa pulang,
sekalipun suaminya pulang dengan tangan kosong, tak bawa apa-apa, tapi cinta tak akan berubah karena cintanya karena Allah. Coba kalau cinta kita kepada suami karena gajinya yang banyak, begitu suami di PHK, cinta berubah menjadi apa? Tapi jemaah Masjid Muhajirin tak seperti demikian. Mereka mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya, mencintai tetangganya, mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Cinta bukan karena mengharapkan imbalan dari mereka, tapi cinta berdasarkan karena Allah. Siapa yang saling mencintai di muka bumi ini karena Allah, maka kelak di akhirat Allah akan bersatukan dia di surganya Allah. Kalau kita cinta karena harta, cinta karena jabatannya, tak lama hubungan yang semacam ini. Tapi kalau kita berkasih sayang karena Allah, bukan karena mengharapkan imbalan, insya Allah abadi dunia akhirat kita akan bekal. Mudah-mudahan jemaah Masjid Muhajirin ini, hari ini kita berjumpa di masjid ini, mudah-mudahan kelak di akhirat kita dijumpakan Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita punya saling menyayangi, kita saling mencintai bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi semata-mata karena Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan dari sahabat ini, ya Rasulullah, ajarkan aku agar rizkiku berlimpah lagi berkah. Minta rezeki berlimpah lagi berkah. Kalau rezeki itu berlimpah tak berkah, tidak menambah kebahagiaan. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair was sa'adah. Bertambah kebaikan, bertambah pula bahagia kita. Kadang-kadang kita gaji naik tapi tak bahagia, Pak. Kenapa tak bahagia? Permintaan istri 3 kali lipat naiknya. Akhirnya gaji naik tidak mendatangkan kebahagiaan. Penghasilan kita besar, ternyata sekali cek ke dokter pengeluarannya pun lebih besar. Tapi sahabat ini minta rizkinya berlimpah lagi berkah. Yang kita cari dalam hidup ini berkah. Makanya mau makan kita minta berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Begitu mau menikah anak kita, menikah tetangga kita, apa doa yang kita berikan? Barakallahu laka wa baraka alaikuma. Minta berkah. Lahir anaknya, kita datang berkunjung menengok anaknya. Apa yang kita doakan? Barakallahu laka bil maulud. Kita minta anak itu pun berkah. Jadi yang dicari dalam hidup ini memang barokah. Punya anak berkah, punya harta berkah, punya istri berkah, punya pekerjaan berkah, punya rumah berkah, punya kebun berkah, punya berbagai macam hal yang kita miliki di dalam dunia kehidupan dunia ini berkah. Ketika itu semua yang Allah berikan kepada kita berkah, maka bahagia. Tapi kalau tak berkah, banyak pun anak kita, banyak pun keluarga kita tak memberikan kebahagiaan. Apa salah satunya barangkali yang menyebabkan tak berkah itu? Boleh jadi cara kita memperolehnya tidak tepat. Maka kalau kita ingin diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah lagi berkah, maka apa saran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul, bayar zakat. Bayar zakat. Zakat itu sunnah atau wajib, Pak? Wajib. Maksudnya apa? Kalau engkau ingin diberi Allah rezeki yang berlimpah, keluarkan apa yang Allah berikan itu wajib untuk dirimu untuk mengeluarkannya. Kalau sedekah boleh dikeluarkan, boleh tidak. Tapi kalau zakat kita wajibkan untuk diri kita mengeluarkannya. Berapa gaji kita setiap bulan? 5 juta. Keluarkan. Belum sampai nisabnya, sedekahkan, infakkan. Karena infak sedekah itu adalah pemancing rezeki. Pancinglah rezeki kalian, kata Nabi, dengan sedekah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, kalau rezekimu sempit, kalau kehidupanmu susah, apa solusi yang Allah berikan?
Infakkan apa yang Allah berikan kepada engkau. Jadi berinfak ini ternyata bukan untuk orang kaya saja. Orang yang hidupnya susah, hidupnya banyak masalah, kata Allah, kalau kau ingin meraih kebahagiaan ridhonya Allah, infakkan apa yang Allah berikan kepada engkau. Jadi untuk berinfak setiap malamnya ini bukan hanya tugasnya orang kaya. Orang kaya bisa 100.000, kita bisa 200.000. Maksudnya orang kaya tiap malam 100.000, kita 200.000, besok Idul Fitri ya. Yang jelas kita apalagi infak subuh ini. Setiap waktu usahakan kita sholat subuh ini berinfak. Karena dalam satu pekan itu ada hari yang paling mulia untuk berinfak, beribadah, hari Jumat. Dalam setiap hari itu ada waktu terbaik bagi kita berinfak di waktu subuh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, setiap sholat subuh bawa duit 5.000, bawa duit 10.000, bawa duit 2.000, infakkan. Lupa Ustaz, buat celengan khusus di rumah kita. Kalau di rumah kita ada 5 orang, buat celengannya 5. Kapan diberikan? Nanti. Kepada siapa? Boleh ke masjid, boleh ke fakir miskin, boleh ke anak yatim membutuhkan, boleh kepada orang-orang yang susah yang ada di sekitar kita. Setiap hari pagi kita berinfak, kita masukkan, kita ajarkan anak-anak kita ajarkan istri kita. Maka ketika ini terjadi di dalam keluarga, insya Allah keluarga itu rezekinya berlimpah lagi berkah. Kita sering kalau mengatakan rezeki ini Pak Bu, yang terbayang duit, iya Bu, yang terbayang mobil mewah, yang terbayang oleh kita rumah megah, yang terbayang kebun sawit banyak. Padahal rezeki yang berupa materi itu merupakan rezeki yang paling rendah derajatnya Pak. Punya harta, punya kebun sawit banyak, punya mobil mewah, punya rumah yang bertingkat, semua harta benda kita miliki. Ternyata rezeki itu adalah darajat minar rezeki, merupakan bentuk rezeki yang paling rendah. Bukti rendahnya, orang beriman dikasih Allah, yang tak beriman juga dikasih Allah. Bahkan orang kafir sekalipun tak pernah sujud kepada Allah, tetap Allah kasih rezeki, menunjukkan bahwa rezeki itu berupa harta benda dan materi itu bukanlah rezeki yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Lalu yang paling tinggi itu apa? Waladin shalih, anak yang saleh. Boleh jadi harta kita tak banyak, tapi Allah titipkan kepada kita anak yang soleh, anak yang menjadi penyejuk hati ketika kita memandangnya, anak yang selalu mengerti dengan kita ketika masa kecil, masa kanak-kanak menyenangkan hati kita, ketika dewasa, di saat kita sudah mulai melemah, anak tadi selalu memperhatikan kita. Sebab orang tua ini Pak, siapa yang Allah panjangkan umurnya, Allah kembalikan dia kepada asalnya. Dulu bapak yang kuat, anaknya lemah, akan ada masanya nanti anaknya kuat, ayahnya lemah, ibunya lemah. Di saat bapak sudah mulai melemah, di saat itu bapak butuh perhatian. Di saat itu hati bapak mulai sensitif. Ketika Allah anugerahkan kepada bapak anak keturunan yang soleh, maka anak yang lemah dahulu sekarang kuat tak akan pernah untuk tidak memperhatikan bapak ibu. Maka bersyukurlah, beruntunglah kalau kita punya anak, sekalipun anak kita sudah berkeluarga, sekalipun anak kita sudah bisa rumah dengan kita, tapi selalu ada waktu untuk memperhatikan kita orang tuanya. Sangat disayangkan kadang-kadang Pak, anak kita sukses, anak kita jadi orang hebat, mobilnya mewah, tapi ternyata tidak bermanfaat untuk orang tuanya. Orang tuanya terluntang-luntang di rumahnya. Maka saya ada baca salah satu di grup WA, sedih betul kita dengarnya. Ternyata ada seorang ibu-ibu, dia punya anak, anaknya ini pergi merantau.
Setelah sekian lama merantau tak pulang-pulang dia. Akhirnya pulanglah kawan yang sama-sama merantau dengan anaknya ini ke kampung. Kata kawannya ini, "Mak, anak mak di kota sekarang sudah jadi orang sukses. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya besar, Mak." Kata maknya, "Alhamdulillah." Sampai di rumah diteleponnya anaknya tadi, tak diangkat. Lalu dikirimnya SMS, Mak. "Alhamdulillah nak, mak dapat kabar kamu sudah dapat pekerjaan yang bagus. Mudah-mudahan kamu dan keluarga bahagia." Dibacanya tapi tak dibalas. Setelah sekian lama, anak tak juga kunjung memberi kabar. Akhirnya apa? Berjumpa lagi dengan kawannya yang sekampung tadi yang juga sama-sama merantau dan balik kampung lagi kawannya ini. Begitu balik kampung berjumpa dengan maknya ini, kata kawannya ini, "Mak, anak mak sekarang sudah punya rumah baru, Mak. Rumahnya besar, Pak." Kata maknya, "Alhamdulillah." Balik dia ke rumah, diteleponnya lagi anak tadi. Rupa tak diangkat juga. Dia kirim SMS balik. Kata maknya ini, "Alhamdulillah nak, mak dapat kabar kamu sudah dapat beli rumah baru. Mudah-mudahan menjadi rumah yang membuat keluarga kamu bahagia." Dibaca tapi tak dibalas. Setelah sekian lama tak ada juga kabar. Balik lagi kawannya yang sesama merantau tadi. Berjumpa pula lah dengan maknya ini. Kata kawannya ini, "Mak, anak mak sekarang sudah punya mobil baru, Mak. Rumah sudah bagus, mobilnya baru, pekerjaannya hebat, luar biasa anak mak sekarang." Kata maknya ini, "Alhamdulillah nak." Balik dia ke rumah, diteleponnya balik. Ditelepon balik, tak diangkat juga. Dikirimnya SMS, "Alhamdulillah, mak senang mendengar kamu sudah dapat mobil baru. Mudah-mudahan kamu dan keluarga semakin sehat dan bahagia." Dan sekian lama tak juga lagi ada kabar. Berjumpa lagi, Mak, dengan kawannya tadi. Berjumpa lagi dengan kawan yang sama merantau. Kata kawannya ini, "Mak, anak mak baru-baru ini saking banyak duitnya, dia membeli seekor anjing dari Belanda harganya 40 juta, Mak, untuk menjadi kawan dan penjaga rumahnya." Di saat itu balik makni ke rumah, tapi ternyata di saat itu sudah menetes air matanya. Dikirimnya SMS ke anaknya. Apa kata mak ini? "Assalamualaikum nak. Semoga kamu dan keluargamu bahagia. Kalaulah boleh mak meminta kembali kepada Allah untuk terlahir kedua kalinya, mak tidak akan minta terlahir jadi manusia. Mak akan minta kepada Allah untuk terlahir menjadi anjing yang engkau ada di rumahmu. Lebih baik mak terlahir menjadi anjing yang ada di rumahmu agar mak bisa melihat wajahmu setiap saat. Agar mak bisa bersamamu dengan anak-anakmu setiap saat." Begitu kerinduan ibu terhadap anaknya, tapi begitu pula perhatian anak kepada ibunya. Makanya banyak sekarang ini, Pak, satu orang ibu, satu orang ayah sanggup melahirkan 10 orang sarjana, 10 orang doktor, 10 orang profesor, tapi 10 profesor, doktor dan sarjana ini belum tentu sanggup untuk menjaga, memelihara satu orang ibu. Ketika hari ini Allah titipkan kepada bapak anak yang perhatian, anak yang mengerti kepada bapak, sekalipun Allah belum memberinya anugerah rezeki yang berlimpah berupa harta, bersyukurlah, Pak, karena rezeki terbaik sedang Allah titipkan kepada bapak berupa anak yang soleh. Ini yang ketiga. Waktu suruh kita jam 6 berapa, Pak? 21. Menjelang waktu suruh kita sudah selesai. Selesai kita kajian ini, kita langsung sholat isra. Sholat isra ini luar biasa fadilahnya.
Siapa yang sholat subuh berjamaah, tidak keluar dari masjid, wudhunya tidak batal, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tambah, sempurna. Maka jangan sia-siakan. Setiap selesai kita kajian, jangan langsung keluar, tunggu sejenak kita sholat 2 rakaat, selesai itu baru pulang kita ke rumah kita masing-masing. Yang ketiga, itu tadi yang dimintanya. Dia minta ingin diberikan oleh Allah rizki yang berlimpah lagi berkah. Kemudian yang keempat yang dimintanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku agar badanku selalu sehat ya Rasul. Kata Rasulullah, perbanyaklah sedekah. Perbanyak sedekah. Tak disuruh oleh Rasulullah perbanyaklah gym, kan itu Pak. Perbanyaklah olahraga, itu hanya bentuk secara fisik. Tapi ternyata yang membuat orang sehat itu salah satunya adalah banyak sedekah. Ketika kita menyedekahkan harta kita, yang bahagia itu kira-kira orang yang memberi sedekah atau orang yang menerima? Yang lebih bahagia itu yang memberi. Yang menerima mereka bahagia, tapi kebahagiaan yang hakiki yang langsung menusuk ke jantung kita itu adalah ketika kita memberi. Yadul ulya khairun min yadis. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Orang kalau untuk mengelakkan hadis ini, Pak, ketika dia menerima, dia tak mau terima gini, dia mau ngambil ini. Ketika si orang ini diambil dari sini. Katanya tangan di atas lebih baik dari tangan. Nah, bukan itu maksudnya, Bu. Maksudnya memberi itu lebih baik daripada memberi. Ternyata sedekah itu menyebabkan badan sehat. Makanya dalam hadis Nabi menyebutkan dawu mardokum bis sadaqah. Obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Saya punya jemaah Pak di salah satu di Kampar. Sekarang masih hidup. Beliau tinggal sekarang di pasar air tiris paling belakang. Ada ruko warna biru, dia jualan alat-alat pancing di situ. Ketika beliau katanya usianya 47 tahun dulu. Sekarang udah lewat umurnya 60 tahun lebih. Diponis oleh dokter kalau bapak tidak cuci darah, karena dia kena penyakit diabetes. 3 bulan Pak masa obat katanya. Lewat 3 bulan ini Bapak dead. Dan diponis begitu. Ternyata sampai sekarang masih hidup. Saya tanya, apa Bapak cuci darah? Saya tak ada cuci darah. Lalu pengobatan yang Bapak buat, saya hanya mengamalkan hadis Nabi. Saya yakin betul. Ketika dokter menyebut begitu, kata saya bilang, dokter menyebut 3 bulan, tapi ketika Allah Tuhan saya menyebut saya akan tetap hidup, insyaallah saya masih hidup. Kata dia, apa yang dibuat? Dulu dia setiap berobat pengeluaran 1 bulan tak kurang dari 4 sampai 5 juta untuk pernah cuci darah selama 3 bulan. Tak terbiayakan, badan pun tak tahan katanya. Akhirnya apa? Semenjak itu dia tak melakukan itu, tapi duit yang dia keluarkan untuk pengobatan itu dia diganti-alihkan, diposisikan untuk yang lain. Setiap hari dia punya keunikan ini, Pak. Di Kampar itu ternyata banyak orang-orang gila. Orang-orang gila ini kalau pagi-pagi dia pergi ke tempat warung kopi, warung sate banyak kalau di Kampar itu pagi. Saya jadi orang Kampar, saya orang Pansing. Begitu di Pansing itu kan jual sate itu malam. Di Kampar banyak pagi itu banyak sate. Sarapan orang dengan sate. Maka saya bingung juga pertama makan sate pagi-pagi. Jadi orang-orang gila itu pagi-pagi itu sudah pergi ke warung-warung sate pinggir-pinggir jalan tadi. Kerja bapak ini mendatangi warung-warung kopi, warung-warung sate. Tadi dia katakan kalau ada orang gila, ada orang susah, ada macam-macam lah orang yang minta makan, minta kopi, kasih semuanya saya setiap hari yang menjamin. Di kampung itu ada beberapa orang anak yatim.
dia selalu mengantarkan beras setiap bulannya 10 kilo 10 kilo rumah ini. Ternyata apa yang terjadi Pak? Sampai sekarang alhamdulillah tubuh masih kuat sehat. Memang semuanya adalah dari kehendak dan izin Allah. Tapi kata beliau, saya merasakan betul apa yang disebut oleh baginda Rasul, obati penyakit kamu dengan sedekah. Nah, tapi setelah ini bukan berarti kita asal pusing sedekah, habis kita mau ke dokter, tidak Pak. Ini usaha. Tetap kita di usaha zahiriyah ada, tapi usaha PDKT kita kepada Allah mesti ada. Jadi kalau kita ingin badan sehat, kata Nabi, perbanyak sedekah. Kemudian permintaan dari sahabat ini, ya Rasulullah, bagaimana caranya ajari aku agar umurku panjang. Ini yang kelima. Dia minta umurnya panjang. Kata Rasul, fal yasil rahimah. Sambung silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, sambung silaturahim. Hari ini Pak, banyak orang menjadi orang yang baik ketika di media sosial, menjadi orang yang ramah ketika di media sosial, tapi di alam nyata jangankan untuk menegur, menegur pun tidak hebat. Tapi kalau di media sosial heboh komennya. Inilah dunia hari ini Pak. Tengok kita di kedai-kedai, karena saya di orang kampung barangkali Pak, di kampung itu ramai kedai Pak, tapi tak ada suara yang seperti dulu bercerita lagi. Semuanya sibuk. Barangkali kalau ada yang mati di sebelah itu, mati tiba-tiba, tak tahu dia bawa kawan sebelah mati Pak. Ada di kedai itu 40 orang pula sibuk main handphone. Tak ada lagi bertanya kabar, tak ada lagi bertanya bagaimana pekerjaan, di mana ini segala macam. Semuanya sibuk dengan dunia online. Jadi kalau mati orang seperti ini bisa kuburkan online juga nampaknya. Yang diajarkan itu silaturahim, terutama kepada keluarga kita yang senasab. Banyak orang hari ini sanggup silaturahim dengan bosnya, sanggup silaturahim dengan atasannya, tapi dengan keluarga kandung, keluarga kontan, apalagi yang mereka itu hidup miskin, tak mau nyambung silaturahim. Kita menganggap kalau pergi ke rumah saudara kita yang miskin itu duit keluar ini, yang terbayang duit keluar, maunya silaturahim kalau lebaran kemana? Ke saudara yang kaya, ke bos yang kaya. Padahal bersilaturahim kita kepada saudara kita yang susah, itulah yang diridhoi oleh Allah. Bapak mengeluarkan duit 50.000, 20.000 untuk anaknya, boleh jadi itulah yang membuat ridho dan kasih sayang Allah Bapak dapati. Boleh jadi itulah yang menjadi sebab rezeki Bapak berlimpah ruah. Boleh jadi itulah yang menjadi sebab badan Bapak selalu sehat. Boleh jadi itu juga lah yang menjadi sebab Bapak dianugerahkan anak keturunan yang soleh. Nanti lebaran Pak, jangan rayu rumah saudara-saudara yang kayu itu. Tengok, perhatikan saudara-saudara kita yang miskin, pergi ke rumahnya, punya harta kita berbagi dengan mereka, punya duit berbagi dengan mereka. Maka boleh jadi itulah yang akan mendatangkan ridho Allah. Makanya salah satu khutbah tersingkat yang pernah dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pesannya apa? Satu suap nasi yang Bapak berikan kepada seorang fakir yang sedang kelaparan, boleh jadi itu lebih baik dari Bapak membangun 1000 masjid. Saking luar biasanya kita memberi orang-orang yang susah. Allah itu, Allah sayang kepada yang seperti demikian. Maka kalau kita punya duit, banyak-banyak silaturahim kepada yang saudara-saudara kita, terutama yang susah. Kalau ke bos kita, itu kan ada gudang-gudang di balik Pak juga itu. Kalau kita bulan habis lebaran, kemana silaturahim pertama? Bos. Mana lagi? Atasan. Tujuan apa? Posisi aman. Nah, kan ini Pak ya. Tapi ke keluarga kandung kita, apalagi yang susah, tak mau itu. Kita bayar duit dulu. Padahal boleh jadi itulah yang akan menjadi sebab mulia itu kita. Yang terakhir itu. Yang terakhir yang keenam,
Sahabat Nabi ini minta diajarkan, ya Allah, kalau aku mati, aku ajari aku agar aku masuk surga. Kata baginda Rasul, perpanjanglah sujud. Perpanjanglah sujud. Bangun kau di tengah malam, sujudlah, memintalah kepada Allah. Secara syariat sujud itu kita meletakkan kening kita ke tempat yang paling rendah sejajar dengan kaki kita. Secara syariat, tapi secara hakikatnya apa? Rasul mengajarkan jangan sombong dalam hidup ini. Jangan angkuh dalam hidup ini. Ada makhluk Allah dahulu tinggal di surga, pimpinannya Sayyidul Malaika, pimpinan malaikat, tempatnya Maqamul Muqarrabin, tempat yang paling dekat dengan Allah, tapi sombong. Penghuni surga itu dicampakkan Allah dari surga. Iblis. Ini kita mau masuk surga, sombongnya minta ampun. Ibadah kita tidak selama iblis. Iblis itu ribuan tahun beribadah, Pak. Iblis itu asal mulanya merupakan dari bangsa jin yang sangat soleh, sangat taat kepada Allah, minta diangkat ke langit bersama para malaikat. Beribu tahun dia beribadah di muka bumi ini, beribu tahun pula dia beribadah di langit. Ternyata karena aba wastakbar, enggan dan sombong terhadap perintah Allah, menjadi makhluk terkutuk sepanjang hayat. Kalau ada orang gini baru berilmu sedikit, baru rajin sholat 5 waktu, kita sombong, belum terlawan iblis lagi, Pak. Iblis ribuan tahun, maka jangan ada sombong di dalam hatinya. Kata Nabi, orang yang ada secuil sifat rasa sombong di dalam hatinya, la yadkhulul jannah. Orang itu tak akan pernah masuk surga. Al-kibriya'u ridai, kata Allah dalam hadis qudsinya. Sombong itu adalah selendangku. Wa man akhadhahu qadhabtuhu binnar. Siapa yang mengambil selendangku itu, aku campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Benci betul Allah dengan orang-orang sombong. Ini orang-orang sombong ini kan apa penyebabnya sombong? Pertama harta, yang kedua jabatan, yang ketiga ilmu, keempat cantik ganteng. Padahal apa yang digantengkan? Apa yang dicantikkan? Kita ini yang ada di tubuh kita seganteng apapun, kita bukan ganteng ini kan? Ya kan? Apa yang kita sombongkan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita hanyalah kumpulan tai. Coba tak mandi 3 bulan, Pak. Kumpulan tai. Rambut kita punya tai namanya zombie. Nama kerennya. Padahal tai rambut. Telinga kita punya tai namanya tai telinga. Hidung kita punya tai namanya tai hidung. Gigi kita punya tai namanya. Kulit kita yang mulus ini pun punya tai namanya daging. Kalau ada orang sombong, mentang-mentang dia gagah, mentang-mentang dia cantik, katakan ke dia, engkau hanyalah sekumpulan tai. Tak ada yang kita sombongkan. Harta tak seberapa kita dibandingkan Qarun. Qarun gali tanah kita di rumah kita. Ternyata kita jumpai sebuah peti berisikan emas. Kita sebut itu harta siapa? Harta karun. Padahal tak pernah sampai karun jadi kita tidak. Pokok asal ada yang kita temukan harta di bawah tanah itu. Kita sebut harta karun saking kaya. Tapi ternyata karena sombongnya Allah hinakan, Pak. Bahkan sampai saat ini tak ada orang yang mengasih nama anaknya Qarun. Ada di sini nama anaknya Qarun, Bu? Padahal kaya raya, padahal orang hebat, tapi karena sifat sombong dihinakan Allah. Sombong karena kuasa. Tengok Namrud 400 tahun berkuasa, tidak dikopioti itu, Pak. 400 tahun berkuasa, sombong. Allah binasakan dengan seekor nyamuk kecil. Semua itu, Pak. Fir'aun ketika diajak oleh Nabi Musa beriman kepada Allah, apa kata Fir'aun itu? Haman, kita buat gedung pencakar langit, kita tangkap Tuhannya Musa. Sombong dia, Pak. Akhirnya apa? Ditenggelamkan Allah di dalam lautan. Padahal air inilah yang menyelamatkan Musa di kala bayi.
Musa tak punya kekuatan, Musa tak punya daya di kala bayi, tapi Allah ridho. Allah menunjukkan kekuatannya, diselamatkannya bayi yang berada tergenang di atas air yang dalam dan deras itu. Tapi ada makhluk Allah yang merasa kuat, makhluk Allah yang merasa cerdas, makhluk Allah yang sombong. Ternyata air itu juga yang menjadi penyebab binasanya. Jadi hidup ini jangan sombong. Apapun kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang diberikan Allah itu sedikit. Punya ilmu bila, baru bilang doktor sombong pula kan. Profesor sombong, asal nengok orang ini saya. Asal pendapat kita tak dipakai orang berkecil hati. Rasa-rasa kita dia betul. Asal adalah pembangunan yang bagus itu saya. Itu saya. Kalau ada orang yang mengatakan saya itu kan. Ada orang yang selalu menyebut saya itu pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga kamu lah orangnya. Jadi dalam hidupnya jangan sering berkata saya. Maka kalau ingin masuk surga, kata Rasulullah, jauhkan dari sifat sombong, banyak-banyaklah bersujud kepada Allah. Orang yang penghuni surga saja karena sombong dibinasakan. Maka barangkali inilah pengajian kita pada subuh yang sangat terbatas ini. Insyaallah sebentar lagi waktu subuh sudah masuk. Ya beberapa menit lagi jam 6.21. Sekarang sudah masuk jam 6.13. Tinggal detik-detik sebentar lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat bagi kita bersama, menjadi amal soleh bagi diri saya sendiri, sebagai pelajaran bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat sesama manusia, dihindarkan dari sifat-sifat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.